Hai guys, hari ini kita bahas step up boost converter power supply. Jadi yang ada di depan kalian ini merupakan power supply step up. Nah, power supply itu dia converter ya. Converter itu ada step up dan step down. Bedanya dari namanya jelas ya, up sama down, artinya dia menaikkan tegangan, dan yang step down itu menurunkan tegangan. Nah, untuk sekarang kita bahas yang step up dulu, yaitu menaikkan tegangan. Jadi kalau misalnya kalian nih bikin alat kayak misalnya apa ya, robot lah, atau kalian bikin alat yang butuh tegangannya fix stabil di angka 5 volt, tapi input kalian punyanya adaptor 12 volt. Nah, kalian bisa pakai ini, atau adaptor, atau kalian pakai baterai. Oh, balik. Kalau step down, step up itu berarti dari turun ke atas, dari rendah ke tinggi ya. Jadi misalnya kalian punya baterai kalian 3,3 volt, atau baterai kalian 3,7 volt, sorry. Kayak baterai ini nih. Ini baterai 3,7 nih. Ya kan? Nah, baterai 3,7 ini kalian butuh alat-alat kan biasanya 5 volt ya. Kayak misalnya Arduino lah, robot, kalian butuh 5 volt. Nah, kalian bisa pakai naikin tegangan dari 3,7 ke 5 volt, atau kalau kalian butuhnya 12 volt, kalian juga bisa dari 3,7 ke 12 volt. Jadi intinya step up ini gunanya untuk menaikkan tegangan. Nah, yang di depan kalian ini ada 3 jenis, sebenarnya ada beberapa sih, tapi yang saya jual ini baru ada 3 ini aja. Yang pertama itu MT3608. Nah, ini ada 2 nih, ada 2 jenis. MT3608 ini sama persis, tapi dia cuma bedanya yang satu ada port USB nya aja input. Jadi kalau misalnya pakai adaptor 5 volt terus outputnya mau 12, dia enak banget tinggal colok adaptor aja. Kalau yang ini enggak ya. Tuh. Jadi nah, outputnya pun bisa kalian atur-atur. Di sini ada potensionya. Kalian bisa atur kalian bisa atur sampai tegangan berapa, misalnya input 5 volt. Nanti kita tes ya satu-satu. Nah, yang satu lagi XL 6009. Kalian kalau mau tahu itu ada chipnya, baca tuh, kelihatan ya, XL 6009 ya. Kalau ini kecil banget yang tadi. Nah, bedanya apa ya, dari ukurannya jelas. Ini chipnya kecil banget kan, tuh yang ujung ini chipnya kecil banget kan. Nah, XL 6 yang kecil ini cuma bisa 2 ampere yang MT3608, sedangkan yang XL 6009 ini bisa sampai 4 ampere. Walaupun nggak rekomend juga sih sampai mentok 4 ampere atau 3 ampere. Paling pas mungkin ya kalian turunin sampai 75% atau 80% aja penggunaan, karena kan namanya tegangan kan pasti ada peaknya kan, ada lonjakan arusnya. Nah, itu untuk menjaga supaya nggak rusak pada saat terjadi lonjakan arus gitu ya. Nah, sekarang kita coba aja langsung kita kasih tegangan dan kita ukur outputnya. Oke, sebelumnya kita solder dulu. Nah, ini ya. Jadi kita solder, udah solder ini, karena ini sama antara dua, jadi kita pakai cuma yang ada kabel USB nya aja ya. Oke. Nah, sekarang kita tes dulu. Oke, sekarang kita tes dulu ya. Nah, sekarang kita coba XL 6009 dulu. Kita kasih dia tegangan input ya. Kita pasang voltmeternya, jadi kalian nanti bisa langsung tahu nih di outputnya ya. Nah, inputnya kita kasih coba baterai ini. Ini sudah saya putar sampai 3,3. Sekarang kita coba putar. Jadi puternya tuh agak banyak, puter aja terus, emang puterannya banyak nih, bisa turunin terus. Dari baterai 3,7 kita bisa sampai 30 volt tadi, maksimalnya memang 33 volt ya tadi, itu nilai maksimal. Ini kita turunkan terus tuh sampai batas terendah, karena tegangan 3,7 ini karena turunin terus ya, tadi copot tuh. Ini karena LCD voltmeternya nggak bisa kurang dari 5 volt, karena dia buat supply tegangan ke
rangkaiannya. Jadi kalau di bawah 5 volt dia redup lama-lama mati ya. Nah ini dia nggak bisa tuh, paling rendah 4,1 3, jadi ada batasannya. Misalnya kalian pakai inputnya 3,7, berarti nggak boleh tegangannya itu lebih kurang dari 3,7, nggak bisa. Jadi misal gini, misal kalian butuh tegangan 24, adanya tegangan 12, itu bisa kan. Tapi ketika kalian mau bikin tegangannya 9 tapi dengan input 12, nggak bisa. Jadi harus input lebih kecil dari output. Kayak gini nih, 3,7 ke 5 bisa nih. Kalian bisa pakai dia buat kalian kasih tegangan ke Arduino atau Raspberry, kan butuhnya 5 volt tuh, 5,1 Raspberry. Nah ini kalian bisa bikin ya 5,1. Nah terus outputnya kalian ke Raspberry gitu ya. Nah ini untuk step up. Ini inputnya 3,7, input 5 bisa nggak? Bisa. Input 12 bisa juga nih. Coba saya kasih input yang beda ya. Nah ini saya kasih input adaptor 12 volt, lihat dia di 11,8 kan, jadi nggak bisa. Tadi kita settingnya kan masih di angka 5 volt, tapi saya kasih input 12, otomatis outputnya tetap naik, nggak bisa tetap 5 volt karena dia step up. Dia harus input itu harus lebih kecil dari outputnya. Nah di sini kita putar lagi nih. Nah tadi ke kiri ya buat naikin tegangan, tuh kita putar. Nah di sini suka-suka banyak yang komplain, kok diputer-puter nggak gerak. Tuh saya putar berkali-kali, putaran nggak gerak. Kenapa? Karena posisinya masih di 5 volt, sedangkan outputnya terlihat udah 11 volt. Jadi kita puterin sampai nah baru gerak. Kalau dari inputnya 12, dia bisa tuh, bisa ya. Kalian paling mentok itu di 11,8, tapi nggak rekomen sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya 12 ya kalian ke 13, ya dikit banget buat apa. Jadi mendingan kalau kalian butuhnya cuman 12 volt, pakainya 5 volt tegangan inputnya, kayak gitu ya. Ini bisa ya. Oke, jadi inputnya dari 3,3, 3,7 kalian bisa ke 33 volt sejauh itu, atau kalau dari 12 juga sama, kita bisa ke maksimalnya berapa. Jadi range input output itu tuh 3,3 ya, 12. Jadi maksimal tetap 33 volt maksimalnya. Nah inputnya kalian bisa sampai, kalau di datanya sih infonya inputnya bisa sampai 32 volt ya. Buat apa ya 32 ke 33, kan nggak terlalu ngaruh ya. Jadi ini dipakai sesuai kebutuhan. Oke. Ini untuk yang XL6009. Jadi kalau kalian mau naikin tegangan dari 3,3 ke 5 volt, 3,7 ke 5 volt, 3,7 ke 12 volt, 3,7 ke 24 volt, itu bisa. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah ampernya. Ampernya cuma bisa sampai 4 ampere. Tapi nggak direkomendasikan. Paling 3 ampere kalian pakai gitu ya. Ini untuk XL6009. Ampere itu ampere input output, otomatis ampere input juga. Inputnya misalnya tahu lebih dari 4 ampere, dia rusak. Oke, sekarang kita coba MT3608. Sama aja sebenarnya. Yang membedakannya ampernya. Oke, kita copot ya. Nah, ini ya. Inputnya tadi sama, masih 12. Kita setting. Terus sama juga lama, karena settingannya mungkin sebelumnya di 5 volt. Kalian putar terus. Kalau nggak bisa, kalian putar balik. Kemungkinannya salah. Jadi kalian putar balik. Kalau kalian udah putar ke kiri sampai 20 kali atau berapa kali, putar ke kanannya lebih banyak dari itu berarti. Kita tes terus ya. Tegangannya berubah gak nih? Putar terus. Putar terus. Atau kalau kalian mau, nah kan naik kan, berubah ya. Jadi putarnya ke kanan naikinnya. Kalau tadi ke kiri yang tadi ya, ini ke kanan naikinnya. Nah kan 28, 29, 30. Jadi tuh maksimal cuma 29. Jadi 29 maksimalnya. Jadi kalau misalnya kalian putar-putar belum gerak, jangan komplain dulu. Bisa jadi memang posisinya di 5 volt nih settingannya, tapi karena inputnya 12 jadinya kesannya nggak muter. Kalau kalian mau gampang tuh inputnya kasih 3,7 dulu aja baterai, jadi nanti langsung ketahuan gerak-geraknya. Kalau mau tes yang paling enak jangan kasih 12, ntar kalau settingannya lagi di 5
Ya, jadi kesannya barangnya rusak, nggak bisa diatur. Oke. Ini ya untuk MT3708 dan XL6009. Untuk MT3608 dan XL6009. Mudah-mudahan kalian mengerti dan kalian tahu gunanya untuk apa, dan kalian juga bisa menggunakannya dengan baik. Oke. Perbedaan keduanya hanya di ampernya. Untuk XL6009 itu 4 ampere. Kalau MT3608 2 ampere aja. Jadi kalau misalnya nih kalian cuma buat ngehidupin Arduino aja tanpa alat-alatnya, nggak usah pakai yang XL6009, harganya ya lumayan sih, dan ukurannya juga besar kan yang XL6009. Kalian pakai MT3608 aja, lebih kecil tuh. Ini kalau kita bandingkan dengan Arduino-nya ya, Arduino, bentar saya cari Arduino-nya dulu. Nih Arduino Amano MCU deh tuh. Hampir sama Amiga. Kalau ini kan kecil banget, jadi kalian bisa power si Amiga ini dengan menggunakan step up dengan tegangan 3,7. Jadi kan masih bisa input 5 volt nih. Itu 3,7 dari baterai 1, kalian kasih ke power supply ke sini. Tapi biasanya kalau untuk ini bisa pakai step down, jadi inputnya 12. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas yang step down-nya. Untuk yang step up ini mudah-mudahan kalian ngerti. Itu aja materi kali ini, dan jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you.